logika akal manusia, Tuhan itu Ya, tidak udah. berawal. Makanya diterjemahkan sebagai Wal awalu wal akhiru. alfa. Wal awalu wal akhiru. Jadi akhir dari semua juga nol lagi, Mas. Itu kan kamu lagi tadi membicarakan logika pakai aku Ya. pertama, aku kedua. Saya sekarang lagi melogikakan, Anda tetap salahkan. Bagaimana? Mau Logika ketemu apa yang Bapak pakai, Pak? nol itu tadi? Apakah Bapak menyamakan Allah Bapak dengan nol? Tadi kan Bapak ngomong. Saya tidak menyamakan. Tadi kan Bapak bilang Bapak menyamakan Allah Bapak dengan nol. Sehingga saya bertanya, apakah Allah itu laisa kamitslihi syai'un, sehingga Bapak dengan lantangnya mengatakan nol? Ya itu kan saya tidak menyamakan. Saya Bilang lagi aja saya menggambar- keceplos Bang RK. Iya. Makanya saya udah. kasih pencet emot. Panik nggak? Karena Bapak menyamakan dengan nol. Gitu. Ya udah Bang RK, saya salah. Kalau memang tadi saya keceplosan, saya salah, udah. Saya akui. Tuh, jujur gitu Pak. Lebih senang jujur. Ya. Silakan pertanyaan untuk Kristen, persilakan. Apa yang ingin ditanyakan? Ya, kembali lagi berarti ini ya. Nah, ingin bertanya apa Jadi- tentang Kristen? Silakan. Ya, berarti tadi nggak usah dibahas lagi yang nol ini. Nah, berarti nol itu kan nggak ada Pak, ya? Ya, makanya nol itu kan Iya goib. katanya, iya katanya dia tadinya nol nggak ada, berarti memang nggak ada. Nol itu goib ya, nol itu Memang goib. nggak ada. Nggak ada. Nah, nggak ada. Nol itu goib ya. Nol itu Silakan. goib. Silakan. Contohnya goib ya. Silakan. 1 tambah 0 berapa, Mas? Angka 10 itu angka 10 angka berapa, Mas? 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 kali 0 berapa, Pak? Bukan, maksudnya begini. Saya keliru tadi pertanyaannya. Pertanyaan keliru. Angka 10 itu terdiri dari angka berapa, Mas? Ya, 10 itu tidak bisa. 10 itu bicara tentang 1 dan juga 0. Ya. Jadi angka 10 itu 1 dan 0 ya. 1 dan 0. Ya, makanya tadi 0 tapi 10 kelihatannya- itu bisa dipisahkan nggak? 0 itu bisa dipisahkan dari 1 nggak? Sebentar dulu, saya jelaskan dulu ya. Ayo logika, ayo. Sok, Ya, mangga. Gini. 1 sama 0, 10. Jadi 0 itu menurut Abang kan mungkin tidak ada isinya tadi, kosong ya. Silakan. Jadi 1 ditambah 9 itu sama dengan 10. Jadi 0 itu nilainya 9, Bang. Jadi ada isinya. Maksudnya 0 itu nilai isinya 9 bagaimana, Pak? Ada isinya 9 itu. Makanya Maksudnya 9 ini hubungan dengan 0 apa, Pak? nilai isi di dalamnya. Sekarang saya tanya, Pak, 1 Jadi kali besar. begini, Pak. Matematika itu, Pak, dengar baik-baik, Pak. Saya guru, Pak. Matematika itu tidak bisa dihitung 1 tambah 1 atau pertambahan atau penjumlahan saja. Matematika itu dihitung secara ilmu matematika. Contohnya gini, Pak. 1 tambah 1 kali 0 berapa, Pak? Hmm. Jawab, Pak. Berapa? 1 tambah 1 kali 0 berapa, Pak? 1 kali 1, 1 tambah 0. 0. 1 tambah 1 kali 0 berapa? 1 kali 1. 1 Tambah tambah 0. 1 kali 0 berapa? Ya 0, Bang. Nah, matematika itu tidak bisa dihitung penjumlahan saja. Makanya saya bilang, berbicara tentang Allah itu melampaui akal manusia. Tidak bisa Iya. dihitung dengan penjumlahan-penjumlahan seperti itu, Pak. Makanya kalau ada Iya. orang yang bilang, saya memahami Allah saya. Berarti apakah Yes. akal manusia ini setara atau selaras dengan akalnya Allah? Ya. Karena akalnya Allah ini tidak selaras dengan akalnya manusia. Makanya, Pak, Ya. ada satu perumpamaan, Pak, perumpamaan dari gereja Katolik, yaitu lewat Santo Agustinus. Santo Agustinus itu lagi di pinggir pantai. Teman-teman dengar baik-baik. Ketika Santo Agustinus itu di pinggir pantai, Pak, dengar baik-baik. Ketika Santo Ya, Agustinus dengar. itu di pinggir pantai, Pak, ya, ini perumpamaan tentang akal manusia dan akal Allah. Santo Agustinus bilang apa? Ada seorang datang kepada dia lalu bilang apa? Kamu sedang apa? Dia bilang apa? Dia sedang melubangi lubang dengan jarinya ini. Lalu dia bilang, kamu buat apa? Saya ingin memasukkan seluruh air laut itu ke dalam lubang yang kecil. Pertanyaan saya, Pak, apakah seluruh air laut di dunia ini bisa masuk ke lubang manusia yang kecil ini? Tidak bisa, Bang. Tidak bisa. Nah, perumpamaan yang dipakai oleh Santo Agustinus adalah bagaimana manusia dengan otaknya yang kecil ini tidak bisa memahami Allah yang tak terbatas. Sehingga manusia yang terbatas ini bagaimana cara mengenal dan memahami Allah lewat Tritunggal Maha Kudus itu.
Oh, itu sepakat kalau ada Tritunggal, sepakat Bang. Sepakat dia dengan Tritunggal Maha Kudus loh. Luar biasa. Begini Bang, kalau Ya, semoga Tritunggal di login ya sana- Pak ya. Semoga login suatu saat ya. Tuhan memberkati. Dengerin, tapi saya tidak akan login ke Anda ya. Jadi saya sudah punya keyakinan. Jadi yang di Tritunggal dimaksud di saya itu yang begini. Oh sebentar, baterai saya ini mau saya ganti dulu. Oke, silakan. Jadi Tritunggal di dalam pemahaman saya adalah Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, itu yang disebut Tritunggal. Oke. Disebut insan. Oke. Sekarang Pak. Bukan disebut insan, maksudnya tadi yang Tritunggal di dalam pemahaman saya Oke. adalah Nurullah. Kalau Nur Tritunggal Muhammad, dalam Nur Insan. Kristen adalah Bapa, firman-Nya Iya. dan Roh Kudus. Sekarang Iya. saya tanya Bapak. Allah Subhanahu wa taala, Muhammad dan Jibril bisa dipisahkan nggak? Tidak bisa dipisah, Bang. Tidak bisa dipisahkan. Apakah kalau bicara Nur Muhammad berarti sebelum dunia ini ada, apakah dia sudah ada Nur Muhammad? Maksudnya dipisahkan jangan dalam bentuk pertanyaan Anda juga menjebak ini. Gini Pak, Dipisahkan bukan gitu pertanyaannya Pak, bukan pada gitu saat Pak. Awal bagaimana? Pertanyaan Pada saya sudah simpel Pak. terjadi. Kalau Bapak berkata tentang Nur Muhammad, apakah Muhammad sudah ada sebelum dunia ini ada? Karena Nur Muhammad adalah nurnya Allah, betul? Ya betul, ya memang sudah ada sebelum Nah, dunianya. jika Nur Muhammad adalah nurnya Allah, apakah Ya. Muhammad ini sudah ada sebelum dunia jadi? Karena Muhammad Allah belum ini ada. kan karena Allah ini kan sebelum dunia ada Allah segala sesuatu, Sang Kholik, makanya disebut sebagai Iya. Ismul Adzon. Dalam Iya, tauhid kan jadi gini, Kak. 99 kurang Ismul 1 itu Adzon. kan Ismul Adzon. Nah, Iya. makanya saya tanya, Iya. sebelum dunia ini dijadikan, apakah Nur Muhammad ini sudah bersama-sama dengan Allah? Dengan Sang Ismul Adzon itu? Jadi Nur Muhammad itu ya, itu kan setelah Allah nyatakan, setelah Allah. Jadi pada waktu saat itu yang disebut Nur ala Nur, kalau kita sedang bicara Nur gitu. Pak, saya tanya, apakah Muhammad sudah ada sebelum dunia dijadikan? Oh iya, itu bukan Muhammad, Ahmad. Oke. Itu Nur Muhammad. Oke, Nur Muhammad. Sekarang saya tanya Pak, Nur Muhammad dengan Allah bisa dipisahkan nggak? Ya tidak bisa. Nah, karena Allah memiliki nurnya, betul? Ya betul. Nurnya adalah Muhammad, betul? Betul. Pertanyaannya, Bernama- sebelum dunia dijadikan, apakah Nur Muhammad ini sudah ada? Sudah ada. Oh, Oke. maksudnya sebelum dunia. Sebelum Ya. dunia kan? Ah. Sudah ada. Oke, sudah ada. Sekarang Pak, jika kita uji Pak, kita uji coba Pak ya, kita uji coba. Jika Nur Muhammad ini sudah ada sebelum dunia dijadikan, apakah Nabi Musa mengenal Muhammad dan nurnya, Ya, nur kalau- Allah ini? Kalau nabinya ya belum lah. Oke, nur Allah adalah nur Muhammad. Muhammad adalah ciptaan atau bukan? Ya kalau secara itu kalau secara dalil yang apa namanya yang bukan itu, bukan. Kamu jangan ngeles. Gini, Pak. Allah memiliki nurnya, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad dan Allah tidak bisa dipisahkan, kata Bapak. Ya kan? ya. Betul? Mm. Sekarang, Mm. Nur Allah dan Nur Muhammad, apakah Muhammad adalah ciptaan? Bukan. Berarti Nur Muhammad ini bersama-sama dengan Allah? Iya. Apakah Nur Muhammad ini adalah Allah? Ya bagian dari Allah. Yes, that's the point. Dia udah mengakui. Dia udah mengakui, saudara-saudara. Dia udah mengakui nih, teman. Ini sama seperti Bapak dengar baik-baik. Ini seperti perkataan Juma. Bapak dengar baik-baik. Majelis Ulama Dengar. Indonesia Pusat Udah sama nih. fatwa pemahaman Muhammad itu adalah Allah adalah perbuatan menyimpang dan menyesatkan. Yang dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal, siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juma mengakui disebut Allah yang perkasa adalah Muhammad.
Berarti pandangan Bapak sama seperti Gurunda Juma. Jadi pandangan saya salah, Pak. Ya, itu haknya Bapak. Saya tanya ulang, apakah Nur Muhammad adalah Allah? Miliknya Allah? Punya Allah? Ya punya milik Allah lah. Apakah Nur Muhammad adalah Allah? Kalau miliknya Nur Muhammad. Allah, apakah Allah? Kalau saya Jujur, bilang jujur. bagian. Gak apa-apa, jujur. Kalau Nur Muhammad adalah milik Allah, apakah Nur Muhammad adalah Allah? Bukan Allah, Nur Muhammad bukan Allah. Tadi kalau jangan puter-puter, harus sepakat, jangan standar ganda, konsisten dengan omongannya, Pak. Harus konsisten dengan omongan yang tadi, Pak. Nur Muhammad adalah punya Allah, milik Allah. Bagian dari Allah. Bagian dari Allah, bersama-sama dengan Allah. Ya pada saat belum namanya Nur Muhammad ya masih menyatu dengan Allah. Menyatu Ibaratnya dengan seperti Allah. Oh, nah, gini, Pak. Dengar baik-baik, Pak. Kalau Di dalamnya, memang bukan menyatu menyatu ya, dengan di Allah, dalamnya. nih, Pak. Di Nah, dalamnya. ini satu sama. Ini kalau Bapak pernyataan Bapak itu sama dengan Injil Yohanes, Pak. Ini kitab Alkitab orang Kristen. Pada mulanya adalah firman. Firman ini logos Yesus ya. Pada mulanya adalah firman. Firman ini bersama-sama dengan Allah. Dan firman ini adalah Allah. Sekarang saya tanya, Pak. Misalkan pada mulanya adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad misalkan. Apakah Nur Muhammad itu bersama-sama dengan Allah? Apakah Nur Muhammad adalah Allah? Jawab aja. Jujur, gak apa-apa. Bagian dari Allah. Bersama-sama dengan Allah enggak? Jujur, gak apa-apa. Ya waktu ya bersama. Pak, dengar baik-baik, Pak. Jujur aja, Pak. Karena gini, Pak. Banyak orang yang memiliki pandangan seperti Bapak, ya. Nih, Pak. Dengar baik-baik, Pak. Banyak orang yang memiliki pandangan seperti Bapak. Nih, Pak, ya. Nih. Ini. Papa dengar baik-baik. Kami menyokong dan berpegang teguh dengan ajaran Syiah yang Sabar. menyatakan bahwa Saya kasih balik Nabi kameranya. Muhammad itu Allah dan Allah itu Nabi Muhammad. Nih. Allah ialah nama pangkat kebesaran. Saya Nurin Jazlina, saya Nurul Adlina. Saya Mujahid. Kami menyokong dan berpegang teguh dengan ajaran Syiah yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu Allah dan Allah itu Nabi Muhammad. Allah ialah nama pangkat kebesaran yang teragung yang disandang oleh Nabi Muhammad SAW. Nama ialah subjektif, abstrak, bukan konkret dan bukan sesuatu. Ini bermakna Allah merupakan subjek dan Nabi Muhammad SAW ialah objek. Untuk dijadikan contoh, kita boleh ambil filem Piramli yang bertajuk Sarjan Hasan. Sarjan ialah subjek kerana Nah, dia bilang Muhammad adalah Allah. Allah adalah Muhammad. Masih banyak nih, Pak. Ini. Makhluk Ini. makhluk yang pertama ada di bumi itu adalah Nabi Adam. Betul begitu, Ki? Kurang benar. Tadi saya jelaskan. Pertama, wujud adalah zat Allah. Al-zatul mutlaqah al-mujarradah anisab idofat. The absolute one existence with total relation. Kemudian, bahasa manusia ini, di sana nggak ada kemudian. Kemudian, Allah ingin mengenal dirinya. Maka langsung ada dua. Yang mengenal dan yang dikenal. Ternyata, setelah ingin mengenal dirinya, muncullah nama-nama yang 99. Lihat ini, Pak. 99 itulah maka pasti ada relasi, ada hubungan. Contoh namanya Al-Khaliq yang menciptakan, yang diciptakannya mana? Ya. Pasti ada. Maka 99 semua jadi satu, muncullah semua alam arwah, bahasa mubalek alam arwah, bahasa kitanya al-a'yanus tsabitah, entitas laten. Enslat tadi sudah mengatakan pengakuan adalah Tuhan adalah Allah. Bukankah aku Tuhanmu? Cuma jawab, ya. Ketika itu belum ada yang menjawab Allah. Iya itu Allah sendiri itu sebenarnya. Tapi atas nama kita. Dari situ kemudian terjadi namanya at-tajalli syuhudi. Manifestasi cerminan yang konkret. Muncullah pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad. Nah, The Logos. Muhammad Nih. yang nantinya Logos. menjadi wujud dari Muhammad SAW. Ya itu nanti. Ini Nur Muhammad dulu. Muhammad adalah The Logos.
Iya. The essence of Muhammad. Bukan Muhammad yang lahir di Mekah, bukan. Iya. Lain lagi. Bukan Nabi Muhammad yang lahir di Mekah tahun sekian, wafat tahun sekian, bukan. Ini wujud yang mutlak, masih mutlak antara Allah dan makhluknya. Makanya Pak, muncul nih Pak. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan untuk memandang wajah dan rupanya zat itu yang sebenarnya. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh. Nah, itu Pak. Sehingga muncul pandangan. Jadi pandangan Bapak ini sudah banyak yang menggunakan Pak. Sudah banyak yang menggunakan pandangan seperti Bapak ini. Ya. Jadi Bapak nggak usah malu-malu. Orang-orang tadi. Oh, pandangan Bapak sama dengan orang-orang tadi. Sekarang mereka bahkan ada yang mengatakan Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah menurut video itu. Iya. Jadi pandangan saya sama berarti ya Bang ya? Oh, sama dong dengan mereka Pak. Nah ini Pak, ini yang menjadi sebuah perbedaan antara kita Pak. Ya, Bapak termasuk orang yang berpikir keras. Coba orang seperti Bapak ini ada di dalam kekristenan pasti lebih bagus. Pasti Bapak memiliki pemikiran yang brilian. Karena Bapak sudah berpikir sekritis itu. Tanpa Bapak sadarin. Maka saya bilang Bapak kalau ada di Kristen mungkin Bapak akan berpikir bahwa Yesus adalah Logos itu adalah Allah itu sendiri. Kami dengan tegas mengatakan Yesus adalah Allah. Karena Yesus adalah Logos, firman Allah. Yang datang menjadi manusia sebelum dunia ada, firman itu bersama-sama dengan Allah. Tetapi Bapak punya cara pandang ini seperti mereka tadi. Nur Muhammad itu tidak bisa dipisahkan dari Allah. Sehingga munculnya pandangan dalam video itu Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah. Bahkan dalam sebuah kajian dalam TV itu mengatakan apa? Ditajalli. Ada istilah tajalli. Iya tajalli. Nah, jadi kapan Bapak mau login ke Kristen, Pak? Gini aja Bang. Jadi kalau menurut Abang tadi kan Yesus di Logos ya? Ya, Yesus adalah Logos. Sesuai dengan pandangan tadi. Katanya Nur Muhammad adalah Logos itu katanya. Iya Logos. Ruhul Kudus ya? Ruhul Kudus berbeda lagi Pak. Ya berbeda memang betul. Sesuatu yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Contohnya Allah, Muhammad, Nur Muhammad dan juga Jibril bisa dipisahkan nggak? Tidak bisa dipisahkan. Bapa, Putra dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Sekarang Bapak coba merenungkan, duduk merenungkan mana yang harus saya pilih, kekristenan, Tritunggalnya Kristen atau Tritunggal yang Bapak pahami sekarang. Kembali Pak. Ya, saya Tritunggal yang saya pahami karena itu kan menuju kembali tadi Anda kan ya. Makanya saya bilang Bapak merenungkan Pak. Satu saat Bapak bisa datang ke Kristen, datang kepada Yesus. Karena apa Pak? Kalau berbicara tentang Logos itu tidak boleh ada dosa Pak. Mau diuji bagaimana? Ya memang nggak boleh lah. Tidak boleh ada dosa Pak. Sekarang Bapak renungkan. Ya, teladannya Yesus Kristus dan teladannya Nabi Bapak. Mana yang pantas diteladani? So, itu kembali kepada Bapak. Saya tak nyanyi dulu karena Anda bilang renungkan tadi ya. Silakan. Boleh nggak? Silakan. Saya nggak mau lebih lanjut Pak. Kalau saya ada batasan-batasan ngomong Pak. Ya, kalau saya bisa nggak nunjukin mana teladan Yesus, mana teladan Nabi Bapak bisa. Tapi saya ada batasan-batasan dalam berbicara karena saya di Indonesia. Ya. Saya nggak mau lebih dalam lagi Pak. Cukup sampai di sini saya bicara Pak. Masalah teologinya. Kalau lebih dalam, saya takut saya dikatakan penistaan, Pak. Padahal bukan penistaan, ini pola pikir aja. Silakan, Pak. Apa yang mau ditanyakan? Iya. Begini. Ya, sebelum saya nyanyi, gitu kan tadi Anda memang bicara tidak bisa di sini ya. Apakah saya bisa ketemu Anda suatu saat? Bisa. 4 mata gitu. Bisa saya ya? mau.
Kapan? Kita ketemu di mana, Pak? Iya. Ya mungkin yang kalau saya kan sekarang di Purwokerto ya. Oke, Pak, saya follow Bapak ya. Purwokerto. Saya follow Bapak ya. Ya follow saja ya. Jadi nanti bisa saling ini ya. Saling DM-an, Pak. Ya, saling chat-chat, Pak. Saya Oke. 2 tahun lalu saya ke Madiun, Pak. Ada seorang ustadz yang ingin belajar Alkitab dan pada akhirnya dia mengikut Yesus Kristus 2 tahun lalu, Pak. Iya. Ya. Iya. Siapa tahu Bapak orang kedua dan orang selanjutnya yang saya temui di Pulau Jawa, Pak. Ya kita belajar sama-sama belajar lah ya. Yes. Yang belum tahu ya. Maafkan saya, Pak, kalau saya salah-salah kata, Pak ya. Ya, saya juga minta maaf tadi mungkin omongan saya agak keras ke Anda ya. Maaf, Itu saya bukan juga saya yang bermaksud salah saya juga, Pak. memak- Saya juga salah juga. Ya. Saya juga salah juga, Pak. Oke, Pak. Apa yang Bapak ingin tanya sebelum Bapak turun? Tadi sebenarnya saya mau nyanyi cuma kayaknya nyanyian saya agak lupa ini. Oke, Pak. Jadi Aman, saya Pak. Nanti kasih di lain waktu kita bernyanyi bersama-sama, Pak. Ya. Iya, Di iya. lain waktu kita bernyanyi bersama. Kalau Bapak ingin bertemu dengan Iya. saya 4 mata, yuk, saya mau, Pak. Iya, Saya oke, mau. oke. Saya tahu Bapak orang baik kok. Oke. Ya, mungkin ini masih banyak yang ngantri ya. Jadi Oke, Pak. Terima silakan kasih banyak. dinaikkan. Barangkali ada kata-kata yang salah yang mendengarkan saya Juga, Pak. mohon maaf lahir batin mumpung masih lebaran ya. Ya. Terima kasih Bang RK. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alaikum. Terima kasih. Ya. Nah, ini Bapak ini termasuk pikiran yang bagus seperti yang saya seperti Ustadz yang saya bertemu 2 tahun lalu, teman. Ya. Saya datang, saya samparin teman-teman. Saya udah